Sudah mulai banyak yang menghujat, sudah mulai banyak yang menghina, sudah mulai banyak yang menyesalkan, namun juga selamat datang di channel Sepak Bola Tarkam, channel yang ngobrol masalah bola dari sisi supporter Tarkam. Namun tidak lupa selalu saya doakan kepada pemirsa semua agar selalu sehat dan banyak rezeki. Amin. Sudah mulai banyak yang menghujat, sudah mulai banyak yang menghina, sudah mulai banyak yang menyesalkan, namun juga banyak yang masih berharap agar timnas Indonesia lolos. Setelah kekalahan dari Malaysia 2-1 kemarin, ya kita tahu di kolom komentar di sosmed-sosmed banyak yang menghina, entah menghina pelatihnya, entah menghina pemainnya, entah menghina pemain cadangannya juga, menghina PSSI, menghina klub-klub yang tidak melepas pemain yang dipanggil oleh pelatih timnas dan banyak lagi. Ya memang kekalahan dari Malaysia kemarin sangat disesalkan, terutama secara permainan karena dari awal Indonesia sebenarnya sudah bisa memegang bola, pemain-pemain sudah kelihatan tenang, sudah kelihatan enjoy umpan-umpannya, namun sayang disayang pegang bola aja belum cukup kalau belum bisa menusuk, belum bisa membongkar pertahanan lawan. Sementara Malaysia mempunyai pertahanan yang bagus. Indonesia semacam dikasih ball possession aja, namun ya cuma mentok sampai dekat-dekat kotak penalti aja. Memang sangat disayangkan. Sementara Malaysia punya serangan balik yang lebih unggul dari kita. Oke, nggak masalah. Tetap saya apresiasi perjuangan pemain timnas dengan pelatihnya, staff-staffnya. Anda sudah berjuang, terima kasih untuk kalian semua, saya respect. Kita semua sudah tahu di mana titik balik timnas menjadi semakin terlihat kedodoran, yaitu ketika gol dari Tierney, hasil penalti itu semacam titik balik yang tadinya pemain bermain lebih rapi, umpan-umpan lebih bagus. Ya walaupun nggak bisa nembus tapi setidaknya mereka terlihat lebih tenang. Tapi ketika Tierney mencetak gol dari kotak penalti, ya pemain kita sudah mulai berubah. Apalagi gol keduanya sudah mulai tergesa-gesa, pemain kita seakan pengen cepat-cepat bola itu menyerang, bola itu sampai ke depan. Tapi okelah, itu sudah terjadi, kita lewatkan itu, kita lupakan itu, kita tatap pertandingan yang akan datang yaitu melawan Timor Leste. Setelah kekalahan kemarin banyak yang bertanya, banyak yang harap-harap cemas, banyak yang sudah pasrah, atau banyak yang masih optimis kita bisa lolos. Sebenarnya bagaimana sih peluang Indonesia itu? Apakah masih bisa lolos ke babak berikutnya? Ya, Indonesia secara teknis masih bisa lolos, tapi lumayan berat karena ini hanya berisi 3 negara. Grup kita ini cuma berisi 3 negara dan kita hanya bisa berharap di runner up terbaik. Kalau Malaysia bisa mengalahkan Timor Leste dan Indonesia bisa mengalahkan Timor Leste, kita berharap dari pertandingan di grup lain. Itu sangat berat. Tapi ya harapan itu masih ada, kita berdoa aja semoga hasil pertandingan dari grup lain bisa menguntungkan Indonesia dan timnas Indonesia juga bisa mengalahkan Timor Leste. Syukur-syukur Malaysia kalah dengan Timor Leste. Terus apa yang harus kita lakukan untuk menjaga peluang timnas ini lolos ke babak berikutnya? Ya seperti yang sudah saya katakan tadi, mau nggak mau Indonesia harus fight, harus mengalahkan Timor Leste dengan jumlah gol yang banyak.
untuk menjaga peluang lolos. Itu pun kita masih ya berharap dari hasil pertandingan negara lain. Dan bagaimana dengan Timor Leste yang akan kita hadapi nanti? Ya kita tahu Timor Leste sekarang sedang berkembang, sepak bolanya mulai bangkit, mulai banyak tim-tim yang lumayan kesulitan mengalahkan Timor Leste. Ini tim tidak bisa dianggap remeh lagi, udah nggak seperti dulu lagi. Jadi timnas Indonesia tidak boleh meremehkan, walaupun banyak yang bilang Timor Leste bisa dikalahkan. Iya, secara teknis, secara di atas kertas kita bisa mengalahkan Timor Leste, tapi kan kita nggak tahu. Ini sepak bola, bisa jadi mental pemain kita justru semakin tertekan karena ada tekanan untuk harus bisa mengalahkan Timor Leste untuk menjaga peluang. Jadi tekanan-tekanan itu justru akan semakin membuat permainan tidak maksimal. Itu bisa saja terjadi di pertandingan nanti. Apalagi ketika Timor Leste sudah merasa mereka adalah tim lemah, tim underdog, tim yang disepelekan, justru mereka main nothing tulus, mereka main udah nothing tulus. Ini bisa malah Timor Leste bisa mengendalikan tim kita, bisa saja seperti itu. Karena itu tadi mental, mereka main nothing tulus, sementara Indonesia tekanannya besar. Ya kita lihat nanti pertandingan, semoga pemain-pemain kita tidak rontok mentalnya, tetap tenang dan bisa mengalahkan Timor Leste dengan jumlah gol yang banyak untuk tetap menjaga peluang. Ya harapan saya adalah tim ini bisa melupakan kekalahan yang kemarin, bisa dijadikan pengalaman dan bisa dijadikan pembelajaran agar permainan kedepannya yaitu melawan Timor Leste bisa lebih maksimal. Dan juga untuk pelatih, semoga ini juga bisa dijadikan pengalaman, bisa dijadikan pembelajaran masalah strateginya, masalah teknisnya, bisa mengamati pemain-pemain. Ya, karena kemungkinan STY memainkan tim kemarin yang lawan Malaysia ini kan berdasarkan latihan mungkin ya, berdasarkan latihan. Ketika si A misalnya waktu latihan bagus dan kemarin diturunkan melawan Malaysia, namun ternyata di latihan hanya bagus di skill tapi di mental kurang sehingga performanya turun, kan bisa. Jadi ini bisa dijadikan data atau bisa dijadikan referensi untuk STY. Pemain ini ternyata sudah siap di turnamen internasional, pemain ini ternyata belum siap di turnamen internasional, pemain ini ternyata skillnya bagus, tapi di pertandingan mentalnya kurang bagus, pemain ini kebalikannya skillnya kurang bagus, tapi di pertandingan melawan negara lain mentalnya bagus. Nah itu kan nanti bisa diramu lagi untuk menghadapi pertandingan selanjutnya. Jadi STY bisa tahu kelemahan-kelemahan atau kelebihan-kelebihan dari pemain-pemainnya. Ini juga bisa dijadikan data untuk menghadapi Pra-Piala Asia U23 yang akan dilaksanakan setelah AFF ini ya. Jadi STY nanti akan mendapatkan banyak data, banyak pengalaman, banyak masukan dari pertandingan AFF ini. Ya, semoga STY bisa semakin baik menangani tim U23 sehingga di Piala Asia nanti timnas U23 semakin kuat.